Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita membaca kitab Al-Jami' li-Ibadatillahi Wahdah. Syekh Muhammad At-Tamimi, penulis kitab ini, beliau mengatakan, wa dalil mahabbati, dalil mahabbah. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah. Yang manusia-manusia tersebut mencintai tandingan-tandingan Allah kahubbillah sebagaimana mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka paling cinta kepada Allah. Surah Al-Baqarah ayat 165. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang beriman, mereka yang paling mereka cintai adalah Allah. Ini mahallus syahidnya, ini inti pendalilannya. Li'annahum habbullaha wahdahu. Karena orang-orang beriman hanya mencintai Allah semata. Maksudnya cinta yang berupa ibadah. Cinta yang disertai dengan adzul, perendahan diri, wal khudu' dan ketundukan. Walam yuhibbu ma'ahu ghairahu. Dan orang-orang beriman tidak mencintai ma'ahu bersama dengan mencintai Allah. Mereka tidak mencintai ghairahu selain Allah dalam masalah ibadah. Amal musyrikuna fa innahum ahabbu ma'allahi ghairahu. Adapun orang-orang musyrik, mereka bersamaan dengan mencintai Allah, mereka juga mencintai sesembahan selain Allah. Ya, maka cinta yang berupa ibadah, andaikan itu setara diberikan kepada selain Allah dan kepada Allah setara, ini juga merupakan kesyirikan. Apalagi kalau cinta kepada selain Allahnya lebih besar. Walidzalika saru musyrikina. Oleh karena itu, jadilah mereka orang-orang yang musyrik. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan, wa dalilul khasyati, dan dalil khasyah. Allah Ta'ala berfirman, fala takhshawun nasa wakhshawun. Janganlah kalian khasyah, takut kepada manusia, namun takutlah kepada aku semata. Surah Al-Maidah ayat 44. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, fadalla ala anna al-khasyata naw'un min anwa'il ibadati. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya khasyah adalah salah satu jenis ibadah. Wa anna man khasyiya ghairallahi fa taraka ma aujabahu Allahu alaihi faqad asyraka bihi. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwasanya orang yang takut kepada selain Allah kemudian meninggalkan apa-apa yang Allah wajibkan kepada dirinya, maka dia telah melakukan kesyirikan. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan, wa dalilur raghbati war rahbati. Dalil raghbah dan rahbah. Ya, raghbah itu rasa harap, rahbah rasa takut. Qauluhu ta'ala, Allah Ta'ala firman, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka yaitu para nabi, mereka bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan mereka berdoa kepada kami, kepada Allah dengan penuh raghaban, penuh rasa harap, wa rahaban, dan penuh rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk kepada kami. Surah Al-Anbiya ayat 90. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, lamma dzakarallahu fi suratil anbiya'i mawaqifal anbiya'i fil ibadati. Ketika Allah menyebutkan di surat Al-Anbiya dalam ayat di atas bagaimana mauqif, bagaimana sikap para nabi dalam masalah beribadah. Wa mawaqifahum indal ibtila'i wal imtihani,
Dan bagaimana sikap mereka ketika mereka mendapatkan ibtila, mendapatkan cobaan dan imtihan dan mendapatkan ujian. Ya, perhatikan bahwasanya para nabi pun mendapatkan cobaan dan mendapatkan ujian. Padahal mereka adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mesti orang yang bertakwa kemudian hidupnya pasti lancar mulus. Tidak ada kesulitan, tidak ada ujian. Dan tidak mesti orang yang hidupnya lancar mulus itu adalah orang yang bertakwa, orang yang baik. Ya. Karena para nabi pun mendapatkan ujian. Qala Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban. Mereka para nabi adalah orang-orang yang bersegera untuk melakukan kebaikan. Wa yad'unana raghaban, dan mereka berdoa kepada kami, kepada Allah dengan penuh rasa harap. Apa maksudnya raghaban? Ay tam'an fima indallahi. Artinya mereka tamak, mereka sangat-sangat mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, berupa pahala, berupa ridha Allah, dan berupa surga Allah. Warahaban, dan juga mereka berdoa dan beribadah dengan penuh rahaban, penuh rasa takut. Ay khaufan min iqabihi. Maksudnya penuh rasa takut terhadap hukuman dari Allah. Hadalla ala anna raghbata wa rahbata naw'ani min anwa'il ibadati. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya raghbah dan rahbah adalah dua jenis dari ibadah. Yajibu ikhlasuhuma lillahi, yang wajib untuk diserahkan dengan ikhlas kepada Allah semata. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa iyaya farhabun, dan hanya kepada akulah hendaknya kalian takut. Ya, dalam surat At-Taubah ayat 59. Qaddama al-jara wal majrura yufidul hasra. Dalam ayat ini, ya, surah At-Taubah ayat 59, Allah Ta'ala mengedepankan jar dan majrur, ya, untuk menunjukkan adanya pembatasan. Ay la narghabu ila ghairihi subhanahu wa ta'ala. Sehingga maksudnya kami tidak raghbah, kami tidak berharap dengan harapan berupa ibadah kecuali kepada Allah. Kami tidak berharap kepada selain Allah, kami hanya berharap kepada Allah. Wa fil ayati raddun 'ala as-sufiyati alladhina yaquluna. Dan dalam ayat ini juga terdapat bantahan bagi orang-orang sufiyah yang mereka mengatakan la na'buduhu khaufan min narihi wa la tam'an fi jannatihi. Kami tidak beribadah kepada Allah karena takut neraka atau karena mengharap surga. Innama na'buduhu li'annana nuhibbuhu. Kami menyembah Allah karena kami cinta kepada Allah. Ini perkataan orang-orang sufiyah. Kami beribadah bukan karena mengharap surga, bukan karena takut neraka, namun karena sekedar cinta. Ya, dan mereka mengatakan orang yang beribadah karena mengharap surga itu ibadahnya pedagang, ya, sehingga kurang sempurna, tidak ikhlas. Ya, maka ini ucapan yang tidak benar. Beliau mengatakan wa hadza mukhalifun lima 'alaihi al-anbiya'u. Ini bertentangan dengan apa yang dipraktikkan oleh para nabi. Ya, para nabi beribadah kepada Allah khaufan, raghaban wa rahaba. Ya, mereka penuh dengan rasa tamak terhadap apa yang ada di sisi Allah, berupa pahala, berupa surga, dan juga rahaban karena takut kepada Allah, takut kepada siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga Nabi SAW mengajarkan kita doa-doa yang isinya mengharapkan surga dan menjauhkan kita dari neraka. Ya, banyak sekali. Maka Nabi bersabda, "Idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu al-firdaus." Kalau kalian minta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus.
Ya, bukan hanya diperintahkan untuk minta surga, namun juga bahkan disuruh untuk minta surga Firdaus. Ya, fa innahu 'alal jannah wa awsatuha. Karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi dan paling tengah, kata Nabi. Ya, berarti beribadah, beramal soleh untuk minta surga tidak terlarang dan tidak menafikan kesempurnaan keikhlasan. Justru Nabi perintahkan. Nabi juga mengajarkan kita doa setelah tasyahud akhir sebelum salam, ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, ya, wa min Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya, doa perlindungan dari 4 hal. Ya Allah, aku minta perlindungan dari Engkau dari azabin nar, dari api neraka, dan dari azab kubur, dan dari fitnah orang yang hidup dan orang yang mati, dan juga fitnah dajjal. Ya, maka Nabi ajarkan kita doa untuk minta perlindungan dari api neraka. Ya. Berarti kita disuruh untuk beribadah karena takut neraka. Ya, dan dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak, beliau mengatakan bahwasanya orang yang beramal ibadah karena mengharap surga dan takut karena neraka, maka itu termasuk ikhlas. Orang yang mengharap surga dan takut neraka itu pasti ikhlas. Orang yang ikhlas itu pasti mengharap surga dan neraka. Itu sudah kelaziman, sudah satu paket. Pasti. Ya, orang yang mengharap surga dan neraka itulah orang ikhlas. Orang yang ikhlas itu pasti mengharap surga dan neraka. Itu sudah kelaziman, sudah satu paket. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan, wa dalilu ta'alluhi, dan dalil ta'alluh, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ilahukum ilahu wahid, dan ilah kalian yang hak adalah ilah yang satu. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Ia, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Ia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 163. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, ilahukum ya'ni ma'budukum al-mustahiqqu lil ibadati. Sembahan kalian yang berhak untuk disembah. Ilahun wahidun wa huwa Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ilah yang satu. Dialah Allah Subhanahu wa taala, la yastahiqqu al-ibadatu ghairuhu. Tidak ada yang berhak untuk mendapatkan ibadah selain Allah. Allah katakan dalam surat Al-Hajj ayat 62. Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu karena Allah itu adalah sesembahan yang hak, dan yang disembah selain Allah itu adalah sesembahan yang batil. Surat Al-Hajj ayat 62. Ya, maka dari ayat ini menunjukkan bahwasanya ada sesembahan selain Allah. Ya. Namun sesembahan selain Allah itu batil. Ya. Dan Allah sendiri dalam banyak ayat mengakui ada yang disembah selain Allah, ada ilah selain Allah. Namun sesembahan yang hak itu hanya Allah, yang berhak untuk disembah hanya Allah. Maka makna dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah. Ya. Kalau la ilaha illallah dimaknai tidak ada Tuhan selain Allah, ini keliru. Ya, ini terjemahan yang keliru dan sudah kita jelaskan kekeliruan penafsiran ini dalam kitab-kitab sebelumnya. Ya, menafsirkan la ilaha illallah dengan la ma'buda illallah atau la rabba illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ini keliru. Dan ini bertentangan dengan akidah yang benar. Ya, akidah yang benar, akidah yang sahihah, dan penafsiran la ilaha illallah yang benar adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Karena kalau mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, maka ini akidahnya orang-orang Quraisy.
Ya, orang-orang Quraisy meyakini, orang-orang musyrikin Quraisy meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Karena Tuhan yang menciptakan, yang mengelola dan mengatur alam semesta itu hanya Allah. Ya, namun mereka menyembah kepada selain Allah juga. Ya, maka menafsirkan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah ini keliru fatal. Ya, masih sama seperti akidahnya orang musyrikin Quraisy. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan wa kullu man abada ghairallahi faqad ittakhadahu ilahan. Barang siapa yang menyembah selain Allah, maka dia telah menjadikan yang dia sembah tersebut sebagai ilah. Lakinnahu ilahun batilun, namun itu ilah yang batil. Wal ilahul haqqu huwallahu subhanahu wa ta'ala. Ilah yang benar, sesembahan yang benar, itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wal uluhiyatu haqqun lillahi azza wa jalla. Maka uluhiyah, penyembahan, itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. La yajuzu an nata'allahu li ghairihi. Tidak boleh kita menyembah kepada selain Allah. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan wa dalilur ruku'i was sujudi. Dalil ruku' dan sujud. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Rabb kalian. Waf'alul khaira, dan lakukanlah kebaikan. La'allakum tuflihun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Surat Al-Hajj ayat 77. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, haitsu amarallahu birruku'i was-sujudi. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan untuk ruku' dan sujud. Warruku'u huwal khudu'u birra'si wal inhina'i. Dan ruku' adalah menundukkan diri dengan menundukkan kepala dan juga al-inhina, membungkukkan badan. Wasujudu wad'ul jabhati 'alal ardi 'ala wajhi ta'zimi. Dan sujud itu dengan meletakkan kening di lantai atau di tanah dan dalam rangka untuk ta'zim, untuk pengagungan. Ya. Hadza la yakunu illa lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka ini tidak boleh diserahkan kecuali kepada Allah, ruku' dan sujud. La yajuzu li ahadin ayarka'a li ahadin. Tidak boleh seseorang manusia itu ruku' kepada manusia yang lain. Wala yasjuda li ahadin, dan juga enggak boleh seorang manusia sujud kepada orang lain. Fa in raka'a li ghairillahi aw sajada li ghairillahi fa huwa musyrikun. Kalau ada orang yang rukuk kepada selain Allah atau sujud kepada selain Allah, maka dia orang yang musyrik. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan, wa dalilul khusyu'i, dan dalil khusyuk. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum. Dan di antara ahlul kitab ada yang mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kalian. Wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillahi. Dan juga mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka. Dan mereka khusyuk kepada Allah. La yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Yang mereka tidak membeli ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Surat Al-Imran ayat 199. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya ada sebagian ahlu kitab yang masih benar ajaran tauhidnya, yang mereka masih berada dalam ajaran tauhid yang benar di zaman dahulu, ya. Yang mereka mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik, ya. Namun bukan berarti di zaman sekarang, ya, ada orang Yahudi dan Nasrani yang boleh untuk tidak
masuk Islam. Ya. Ada orang Yahudi Nasrani yang tidak dikatakan kafir. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'minu billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, tidaklah mendengar ajaranku dari umat ini, baik dia orang Yahudi maupun orang Nasrani, kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada apa yang aku bawa, maka illa kana min ashabin nar, kecuali dia pasti menjadi penghuni neraka. Maka yang dibacakan, yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini adalah orang-orang ahlu kitab yang mereka masih berada dalam ajaran tauhid yang benar, yang belum mendengar ajaran Rasulullah SAW, ya. Atau orang-orang yang ahlu kitab yang mendengar ajaran Rasulullah SAW, yang kemudian mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Ya, maka ini bukan ayat, bukan dalil untuk membenarkan ajaran pluralisme yang mengatakan semua agama benar. Ya, karena Nabi katakan tadi dalam hadis, ya, andaikan ada orang Yahudi dan Nasrani yang mendengar ajaranku, kemudian tidak mau mendengar, tidak mau beriman terhadap apa yang kubawa, maka dia kafir. Ya, maka tetap inna dina innallahil Islam. Ya, agama yang benar di sisi Allah hanya Islam. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan dalam kitab ini, al-khusyu'u huwal inkhifadu huwal inkhifadu wa adamu taraffu'i. Ya, al-inkhifadu wa adamu taraffu'i. Khusyu' artinya al-inkhifad, ya, merendahkan hati dan tidak meninggikannya. Wa huwa naw'un min anwa'il ibadati. Dan khusyuk adalah salah satu jenis ibadah. Wa hadhihi fiha athana'u ala mu'mini ahli kitabi al-muttasifina bi hadhihi sifati. Yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini adalah athana', pujian terhadap mu'mini ahli kitab. Ya, perhatikan, ahli kitab yang beriman. Ya, ahli kitab yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Mereka mentauhidkan Allah, mereka tidak menyembah Nabi Isa, tidak menyembah Uzair, ya, tidak menyembah yang lain kecuali hanya kepada Allah. Atau mereka orang-orang yang mendengar ajaran Rasulullah SAW, kemudian mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Al-muttasifina bihadhi sifah, yang mereka disifati dengan sifat tersebut. Fahum la yakhsha'una li ghairihi subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak mengkhusyukkan hati mereka kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka Allah Ta'ala memuji orang-orang yang khusyuknya hanya kepada Allah. Bahkan ahlu kitab pun yang iman mereka benar ketika mereka khusyuknya kepada Allah semata, tidak khusyuk kepada Nabi Isa, tidak khusyuk kepada Uzair, tidak khusyuk kepada Bunda Maria misalnya, tidak khusyuk kepada Roh Kudus, namun khusyuk mereka hanya kepada Allah, berarti tauhid mereka benar, mereka hanya beribadah kepada Allah. Maka Allah puji ahlu kitab yang demikian. Karena Allah puji berarti Allah cintai dan Allah ridhai, menunjukkan khusyuk adalah ibadah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.